Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat, Alhamdulillah. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita tetap diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesehatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan saya Abdi Ananta selaku pembawa acara untuk menyampaikan ucapan salam dan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Selamat datang Bapak, sehat? Katanya belum boleh sakit karena belum 100 hari Pak. Terima kasih untuk hadirannya Bapak. Kemudian yang kami hormati Kepala BI Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Bapak Ferry Arif Syaharhab. Assalamualaikum Bapak, sehat? Bapak terima kasih sudah memfasilitasi kami di tempat yang luar biasa ini. Dan selanjutnya yang kami hormati Manajer Community Development Social Impact Aman Nusa Tenggara, Bapak Dimas Purnama. Selamat datang Bapak. Beliau undangan terjauh Pak dari KSB. Terima kasih Pak untuk supportnya. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Nusa Tenggara Barat, Bunda Dr. Bai Mulyana. Sehat Bunda? Baik, terima kasih. Dan tentunya tidak lupa kami sampaikan salam dan selamat datang untuk Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang sudah menyempatkan diri hadir. Walaupun masih dalam kondisi Ramadan berpuasa, alhamdulillah semangat kita untuk melakukan hal-hal baik tetap terjaga sampai dengan hari ini. Dan tentunya izinkan kami untuk menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dan hadirin yang sudah hadir di tempat ini. Karena itu marilah kita berikan aplaus yang luar biasa untuk kita dan acara di sore hari ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya memulai dengan pantun. Ini pantunnya setengah bait sih Pak, tapi boleh cakepnya, jangan sampai hilang. Keramat Selaparang dan Islamic Center NTB. Selamat datang di acara Ekonomi Talk NTB. Terima kasih Pak, mohon maaf keselio. Baik Bapak Ibu, nantinya tentunya di diskusi ini kita akan mendengarkan pembahasan secara umum terkait dengan perekonomian Nusa Tenggara Barat. Mulai dari investasi, inflasi, sampai dengan efisiensi. Tentunya ini sangat menarik karena narasumber yang kita hadirkan nanti akan memberikan pandangan dari berbagai sudut pandang atau angle masing-masing. Ada dari akademisi, birokrasi, dan lain sebagainya. Baik, untuk memulai talk show ini kita akan memulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena itu mohon kepada seluruh hadirin untuk sama-sama kita berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih. Baik Bapak Ibu,
Sebelum kita memulai talk show, tentunya saya akan perkenalkan terlebih dahulu ada host yang akan memandu acara kita pada sore hari ini. Teman-teman saya ini atau rekan-rekan saya ini biasanya di in frame, di in studio. Nah sekarang mereka dan rekan-rekan saya ini berada di out frame atau di out studio dan on stage bersama kami di sini. Kalau gitu langsung saja saya panggil rekan saya, Stirtu Filaili dan Lailatun Niam. Mari teman-teman kita ke depan panggung untuk siap-siap memulai talk show kita pada sore hari ini. Oke. Apa kabar Mas Sir? Alhamdulillah. Apa kabar Mbak Niam? Sehat luar biasa Mas Abdi. Feel-nya berbeda kita di atas panggung ya. Tentu biasanya gini Mas Abdi. Gimana? Kita menyapa teman-teman lewat layar sekarang. Ya. Audiensnya di depan mata agak. Oke. Kalau Mas Sir kerasa berbeda dikit nggak? Biasanya di depan kamera, sekarang kita di on stage. Kalau bahasa Inggrisnya agak leger sedikit. Agak leger Biasanya sedikit. sama Mi Iqbal kita berdua. Iya agak betul. Lebih tidak ada orang kita bebas ngobrol. Iya betul. Tapi wajar dan manusiawi ya kita grogi karena di sesi yang berbeda. Apalagi kita berdiri di depan tokoh-tokoh Nusa Tenggara Barat ya, yang hari ini hadir semua ya. Oke. Mas Sir, beberapa kita berharap dengan adanya talk show ini kita dapat gambaran terang benderang terkait dengan perekonomian Nusa Tenggara Barat ya. Iya, setuju, Jangan setuju. sampai seperti hashtag yang lagi viral tuh, Indonesia gelap. Oh jangan sampai gelap. Makanya Jangan ada sampai gelap, diskusi ya. ini agar ada terang. Oke, terang juga dengan lampu ya. Iya, betul. Nah, selain hashtag Indonesia gelap ada juga tuh hashtag yang aneh-aneh. Apa itu? Kabur aja dulu Kabur misalnya. aja dulu. Tapi sebentar, kabur aja dulu nih sebenarnya sesuai dengan ceritanya Pak Gubernur juga, jalan hidup beliau. Jadi kabur dulu, Balik ya, jadi gubernur. balik-balik jadi gubernur. Biasa ya. Kemudian ada hashtag apa tuh lagi, ubur-ubur ikan lele. Oke. Terus kata-kata hari ini. Kalau Mas Sir suka yang mana? Kayaknya saya yang hashtag Indonesia gelap. Yang gelap. Nggak yakin ya dengan karena NTB ya. saya agak gelap dikit. Oh enggak gitu Bukan dong. karena hashtag Saya nggak ngomong ya, Mas Sir yang ngomong. Kalau Maniam suka hashtag yang mana? Bukan suka ya, tapi lebih memperhatikan hashtag kabur aja dulu. Karena Kabur itu aja dulu. iya banyak dibicarakan anak muda. Mau soalnya. ngikut Pak Gubernur nih. Amin ya, suksesnya aja ya. Amin, Oh, kita oke. aminkan. Kalau saya tahu nggak suka yang mana? Apa? Suka ubur-ubur ikan lele. Kenapa tuh? Karena ini sesuai dengan hashtag atau tagline Nusa Tenggara Barat. Iya. Kita coba ya. Ubur-ubur ikan lele, NTB makmur mendunia le. NTB Pas ya, makmur. pas ya, pas ya. Oke. Dipas-pasin Masuk aja Mas Febri, masuk. Ya. Tapi tuh begini, Jokes saya bapak-bapak tahu nggak yang menurut saya Pak Iqbal atau Gubernur kita suka yang mana? Apa Saya itu? tahu. Apa tuh? ini kita Kata-kata hari ini, karena beliau Kata-kata banyak sekali hari ini. kata-kata inspiratifnya ya. Berarti ikut Oke. kan di sosmed ya, ramai Iya sekali. betul. Iqbal nanti mungkin kata-kata hari ini ya. Nanti kita tanya langsung Masil ke boleh apa ditodong kata-kata. nanti ya Pak Siap. Gubernur Oke. kita kata-kata hari ini sebelum mulai. Boleh. Baik, karena durasi kita tidak betul. berpanjang. Ya, Nanti saya akan hadir kembali setelah diskusi dan selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Niam dan Miss Sirtu Filaili untuk memandu talk show ini. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abdi, rekan MC yang luar biasa. Gimana Mas Sir? Iya agak, tapi masih grogi sedikit. Ada Pak Gubernur, ada Pak Kepala BI dan para bapak-bapak tamu undangan yang luar Oke. biasa. Orang-orang penting semua, orang hebat di NTB di semua. Iya, langsung saja Mas Sir. Kita sapa para tamu undangan yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, biasanya ini kan kalau kita podcast talk show itu di studio dengan background ikonik Tribun Lombok. Kali ini BI, kita talk show di BI. Terima kasih Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Nah, karena ini talk show Sekarang kita perdana. talk show di Aula BI ya. Iya, Aula BI. Ini talk show perdana Mas Sir terkait dengan ekonomi talk NTB. Oke. Karena perdana barangkali ada yang belum tahu terkait dengan ekonomi talk, bisa dijelaskan Mas Sir dikit aja secara Iya. singkat. Ekonomi Talk NTB ini ya semacam forum diskusi ya untuk membahas fokus soal ekonomi dan tentunya tidak hanya membahas masalah ya, tapi mencari solusi. Ya. Jadi lebih pada fokus ke cari solusi dan melibatkan banyak stakeholder dan di sini ada media dan Ya. peran kita sebagai media lah di sini. Begitu Mbak Nia. Dan tema kita
perdana ini tuh spesial, NTB makmur mendunia bagaimana caranya. Mungkin di telinga masyarakat Nusa Tenggara Barat ini sudah sangat familiar karena ini terinspirasi dari visi Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Dan untuk mengupas tema kita yang luar biasa ini, kita akan menghadirkan 4 narasumber yang akan membedah, mengupas di diskusi ini dari awal hingga akhir. Siapa Mungkin saja Mbak Niam? tanpa berlama-lama kita langsung saja, ini dia keempat narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, Dr. Baik Ibu Mulyana. Dr. Baik Mulyana. Kepada Ibu Baik kami persilakan naik ke atas panggung. Beliau juga merupakan rektor ya. Iya, rektor dari Universitas Nahdlatul Ulama. Terima kasih Bu Baik sudah menyempatkan hadir di acara diskusi. Dan yang kedua Mas Irtu? Ya, ini Manager Community Development Social Impact Aman, Bapak Dimas Purnama. Silakan Pak Dimas, kami persilakan bergabung bersama kami. Terima kasih jauh-jauh dari KSB menyempatkan hadir di diskusi kita kali ini. Dan yang ketiga ini adalah tuan rumah yang sudah menyediakan tempat diskusi yang sangat nyaman. Ada Kepala Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Bapak Beri Arif Syah Harahap. Pak Beri, terima kasih banyak. Ya, harus baik-baik Kami sobat persilakan rumah, naik Mbak atas Niam. panggung bersama kami. Dan ini dia, kita sambut keynote speaker kita, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Pak Gubernur, kami persilahkan naik ke atas panggung bergabung bersama kami di acara diskusi Economic Talk NTB. Baik Mbak Niam. Baik, dan ini keempat narasumber kita yang akan membahas tema NTB makmur mendunia bagaimana caranya. Sepertinya kita harus duduk dulu. Iya. Ya. Baik Mbak Niam, sebelum kita mulai, kami ucapkan selamat dulu kepada Pak Gubernur yang sudah dilantik ya, dan Iya, baru betul. saja Sertijab. sertijab. Ini kayak pengantin baru lah ya. Jadi semangatnya masih baru, dan semoga sekarang Bapak sudah resmi menjadi nahkoda baru untuk memimpin pembangunan di NTB selama 5 tahun ke depan. Iya. Mas Irtu, tadi ada pesan dari MC sebelum kita mulai agar lebih cair, kata-kata dulu hari ini dari Pak Gubernur. Oh iya. Kata-kata dulu mungkin Pak Gubernur untuk memulai Kata-kata hari diskusi ini. kita. Kata-kata hari ini. Kita tema Pak Gubernur biar lebih cair. Ini masih dari Sumbawa kan Pak Gubernur masih. Semoga semuanya sehat-sehat aja gitu. Izin Pak. Ya, kata-katanya kita mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat aja. Amin. Semuanya sehat. Amin. Luar biasa ya. Jadi semua sehat itu doa yang paling mahal kayaknya. Kalau tanpa sehat percuma yang lain, Pak ya. Terima kasih, amin. Kita aminkan doa dari Pak Gubernur. Pak Gubernur, saya langsung saja, ini kan sudah bulan puasa ini. Jadi tanpa berpanjang kalam, saya ingin langsung ke pertanyaan pertama ini Pak Gubernur. Soal Bapak kan sudah menggagas visi NTB makmur mendunia. Sebenarnya itu visinya seperti apa, dan strategi Bapak mewujudkan visi yang sangat luar biasa ini seperti apa strateginya yang sudah disiapkan. Mungkin kita langsung Pak Gubernur, kita pengen dengar. Makasih, selamat sore teman-teman. Ini saya kena jebakan Batman ini sama Mas Sirtu ini. Jadi saya punya catatan bahwa kapanpun saya butuh Mas Sirtu nggak pernah menolak saya gitu. Dan sebaliknya, kapanpun dia ngundang saya nggak pernah menolak undangannya Mas Sirtu. Jadi itu aja alasannya kenapa saya datang hari ini gitu. Saya pikir saya cuma buka aja gitu, ternyata disuruh ngomong-ngomong mengenai NTB makmur mendunia. Ini waktunya Mas Sirtu, ini waktunya sangat salah ini. Jam-jam segini ini Mas Sirtu, ini jam-jam kita lagi merenungi nasib gitu biasanya. Merenungi nasib, merenungi dosa-dosa masa lalu. Nah ini jam-jamnya jam segini nih. Disuruh ngomong yang serius-serius pada jam-jam kayak gini nih, agak rawan ini. Bisa dibawa santai Pak Gubernur. Makasih. Jadi Mas Sirtu, kalau di dalam mesin itu, kalau kita baru commissioning mesin, kita punya namanya testing period, ada yang bilang technical adjustment period gitu. Kayak ini nih, smelternya Aman.
Aman ini sudah commissioning smelternya gitu, tapi belum bisa berproduksi di level maksimal gitu. Karena dia masih testing dulu, ngecek ini udah cocok nggak secara teknis, masih bocor sana sini gitu. Baru nanti dia melakukan adjustment, baru dia jalan. Begitu juga dengan ekonomi makmur mendunia, konsep itu. Saya ini baru ngantor 1 minggu gitu loh. Jadi bahkan saya pakai baju ini aja belum yakin betul ini ganteng nggak sih pakai baju ini gitu loh. Cakep itu. Ini 28 tahun jadi abdi negara itu baru sekali ini pakai seragam gitu. Jadi lagi belajar, oh ternyata harus pakai seragam kalau jadi gubernur itu gitu. Jadi ada banyak hal yang memang harus saya benturkan antara konsep itu. Ini periode-periode di mana saya harus membenturkan konsep yang saya bawa, konsep NTB Makmur Mendunia itu dengan realitas di lapangan. Nah, sebelum masuk ke membenturkan ini dengan realitas di lapangan itu, apa yang saya lakukan sekarang adalah mencoba membangun struktur yang terbaik untuk bisa nanti membawa pemikiran-pemikiran itu ke dalam situasi di lapangan. Karena itu kan tema yang masih berkembang sekarang. Kalau teman-teman saksikan di media, saya masih bicara mengenai meritokrasi, pembenahan di dalam. Jadi gimana memiliki struktur yang di internal pemerintah provinsi, struktur yang agile, struktur yang ramping tetapi kaya dengan fungsi, masih di tataran itu. Paling tidak sampai minggu depan itu masih bicara seperti itu. Nanti kemudian setelah itu baru kita akan ngomong per sektor gitu. Karena kita nggak bisa lagi sekarang bicara makmur mendunia itu dalam konsep yang generik gitu, tetapi sudah harus masuk ke detail gitu. Ke detail per sektor dan teman-teman tahu semua kan bahwa the devil is in the detail gitu. Nah nanti persoalannya itu di detail nanti seberapa hebat kita bisa melakukan detailing untuk masing-masing isunya. Makanya kami juga intens komunikasi dengan Pak Berry mencoba ngecek di mana NTB Makmur Dunia itu bisa diimplementasikan in between micro reality dan macro reality, karena ada situasi mikro dan situasi makro yang harus sama-sama dalam ekonomi mikro dan ekonomi makro yang harus kita kawinkan sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan ke depan. Boleh minum, Pak? Tapi yang jelas kalau kita melihat ke depan, saya ingin share ke teman-teman mengenai animo masyarakat terhadap NTB 5-10 tahun ke depan. Saya dalam beberapa minggu terakhir ini banyak berkomunikasi, banyak menerima, banyak menemui mereka yang serius ingin investasi di NTB. Dari 20 yang datang mungkin ada 10 yang serius. Dari 10 itu mungkin 5 visible, 5 enggak visible gitu. Ini saya cerita tentang yang 5 yang visible saja sekarang. Sektor-sektor yang memang paling banyak diminati untuk investasi yang sudah masuk. Satu, sektor renewable energy, khususnya di solar panel gitu. Kenapa? Karena permintaan demand untuk listrik di NTB itu terjadi kenaikan sekitar 11% per tahun, sekitar 11%. Dan kenaikan rata-rata 11% permintaan itu adalah almost tertinggi di Indonesia. Ini artinya ada proses industrialisasi yang sedang berjalan ini di NTB, sehingga demand itu terjadi kenaikan yang sangat tinggi. Plus di NTB cadangan power yang tersedia di PLN itu pas-pasan aja. Jadi memang ada kebutuhan, ada demand tambahan yang akan datang dalam waktu dekat. Plus lagi radiasi matahari salah satu yang tertinggi di Indonesia, sehingga kalau kita pasang solar panel di sini, serapan energi yang dilakukan oleh si solar panel itu relatif one of the highest di Indonesia. Permintaannya cukup tinggi. Tetapi pemerintah NTB tidak sekedar mendorong untuk ada investasi di sektor energi, tetapi juga ingin mencari sektor energi juga yang menyelesaikan persoalan lokal. Persoalan lokal kita yang terkait dengan energi ini adalah sampah. Sampah yang sudah sangat akut, sehingga
sekarang kita lebih ingin bicara dengan investor-investor yang bisa memanfaatkan sampah yang ada ini kalau bisa tanpa pemilahan, karena pemilahan is another issue gitu, tidak mudah untuk melakukan pemilahan, sehingga kita bisa gunakan itu untuk power gitu. Jadi waste to energy lah judulnya. Ini juga beberapa investor banyak yang ingin masuk, tetapi ada yang visible, ada yang tidak visible, ada yang karena permintaan jumlah sampahnya terlalu besar per hari, ada yang karena teknologinya memang tidak cocok dengan kondisi kita di sini. Tapi kita terus mendorong dan kita harapkan dalam hari-hari ke depan akan ada teknologi yang lebih menjanjikan yang akan dibawa masuk ke sini sebagai investasi di sektor tersebut. Sektor kedua yang paling menjanjikan dan tampaknya menarik investor-investor kita adalah sektor peternakan, khususnya sapi perah. Tapi I made it clear from the beginning, khusus untuk sektor-sektor ini saya bilang ke para investor, kalau mau masuk hanya mau penggemuan di NTB, I'm not interested gitu. Saya nggak tertarik. Kalau mau masuk hanya mau bikin RPH, saya juga nggak tertarik. Kalau mau masuk hanya untuk pembenihan, saya nggak tertarik. Saya tertarik kalau Anda masuk dari hulu sampai hilir. Jadi dari A sampai, jadi dari let's say mulai dari penyediaan pakan, pembenihan, penggemuan, kemudian RPH, kemudian penjualan, trading, kemudian nanti kotorannya bisa diubah jadi energi misalnya, biogas gitu. Jadi kalau konsepnya adalah ekosistem, itu yang kita cari dan kita akan do our best untuk memberikan dorongan kepada investor-investor yang mau masuk ke NTB membawa ekosistem, bukan sekedar membawa satu bisnis yang pendekatannya piecemeal proses gitu, tetapi satu ekosistem itu yang kita harapkan. Dan saya kira arahnya sekarang beberapa teman-teman pengusaha yang mau investasi mengupdate kita proses mereka ke arah tersebut, ke arah membawa ekosistem ke NTB. Nanti juga banyak terkait dengan aman, mungkin Mas Bagas nanti Mas Dimas bisa menceritakan nanti mengenai proses hilirisasi yang dilakukan di Aman gitu. Teman-teman kan tahu bahwa sekarang Aman sudah masuk ke smelter gitu. Insya Allah kalau testing periodnya lewat nih, lolos bagus gitu, berarti smelter ini sudah akan full capacity produksinya itu by next year, insya Allah kira-kira ya. Mungkin next year atau awal atau akhir tahun depan itu sudah full capacity smelter. Itu ada byproduct. Nah byproductnya ini gimana? Byproductnya ini kita bisa bangun industri, hilirisasi industri di KSB gitu, di sekitar wilayah Aman sekarang gitu. Karena memang next 5 years itu adalah sangat challenging nih buat Aman. Aman ini mau tidak mau sekarang penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi yang ada di NTB. Meskipun kita berusaha melakukan diversifikasi untuk tidak rely on, tidak tergantung kepada perekonomian pertambangan ini. Nah, 5 tahun yang akan datang itu kurang lebih Aman akan masuk ke next phase di dalam bisnisnya. Mereka akan masuk mulai mengoperasikan elang di Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Almost in the same time, itu mereka sudah akan turun ke produksi yang terendah untuk tidak mengatakan bahwa mereka berhenti gitu. Jadi kapasitas produksinya terendah di KSB, di Batu Hijau yang ada sekarang. Jadi itu almost bersamaan waktunya. Jadi itu konversi perekonomian di satu sisi memulai dengan bisnis baru, tetapi bisnis lama bagaimana menyiapkan masyarakat KSB dengan pasca tambang. Jadi itu tantangannya bukan hanya tantangannya Aman, saya kira, tetapi tantangan kita bersama gitu. Untuk menyelesaikan itu, untuk mempersiapkan teman-teman di KSB dengan paradigma pasca tambang gitu. Sementara menyiapkan teman-teman di Sumbawa dengan paradigma tambang gitu. Sekarang mereka menjadi daerah penghasil tambang besar, yaitu emas dan tembaga di Elang. Jadi ini juga isu yang harus masuk di dalam radarnya siapapun yang jadi gubernur hari ini gitu.
harus menyiapkan itu di dalam radarnya, dan kita harus betul-betul mempersiapkan timeline proses itu sesuai dengan timelinenya. Tadi saya share setelah saya ngomong mengenai masalah dua bidang yang paling mendapatkan perhatian dari calon investor, yaitu di energi dan kedua di sektor peternakan. Jadi salah satu subsektor dari pertanian. Yang terakhir adalah pariwisata gitu. Memang sayangnya pariwisata ini ketertarikan untuk tumbuh itu paling besar itu ada di wilayah selatan. Kalau saya ngomong masalah selatan itu kita tarik dari Sekotong di Lombok Barat bagian selatan, kemudian Selong Belanak, Mandalika, up to Jerowaru di selatan Lombok Timur sana di Gawas Karoh itu. Dan itu unfortunately adalah daerah yang full dengan masalah gitu. Problem tanah terutama gitu. Jadi hampir semua dari 10 orang yang ingin mulai masuk ke sektor pariwisata serius dan dalam size yang besar, itu 11-nya ngomong mengenai daerah selatan. Mulai dari Sekotong sampai dengan Gawas Karoh di selatan gitu. Nah itu masalahnya banyak sekali. Nah sekarang lebih mau nggak mau memang di situ konflik banyak terjadi gitu. Yang jadi fokus kita bagaimana sekarang kita melakukan konflik resolution sehingga persoalan-persoalan yang ada di lapangan itu tidak menjadi hambatan bagi pembangunan pariwisata di selatan. Keinginan sangat kuat untuk membangun di selatan ini. Banyak yang ingin masuk gitu, tapi selalu terkendala. Setiap begitu maju satu langkah untuk investasi, maju juga masalah hukum satu langkah. Jadi selalu sejalan dengan masalah hukum yang muncul di sana. Jadi mudah-mudahan dengan pelan-pelan kita identifikasi dan kita lihat, kita carikan solusinya sehingga nanti wilayah selatan ini bisa kita bangun bersamaan dengan untuk pariwisatanya tanpa menimbulkan problem sosial yang terlalu signifikan di selatan. Mungkin itu aja update dari Indonesia NTB makmur mendunia. Ya, kira-kira update-nya di 3 sektor itu. Nanti sambil jalan kita diskusi insya Allah nanti. Dan insya Allah kita masih cukup kuat untuk menunggu jam 6.35 insya Allah. Jadi sambil menunggu mari kita diskusi. Makasih. Menarik ya sektor energi, kemudian peternakan, dan yang menarik tadi itu soal pariwisata juga. Dan tentunya semua yang menarik disampaikan. Terkait yang paling tertarik saya itu soal ekosistem. Bagaimana menciptakan ekosistem sehingga tidak parsial apa yang dilakukan. Dan di sini Pak Gub, para investor semua di depan, Pak. Jadi bukan hanya di luar, tapi yang dari pengusaha dari dalam lokal juga adalah calon investor. Mungkin sudah dicatat Pak kebijakannya. Tapi bagaimana? Tapi masih saya ada pertanyaan Pak Gub soal program itu nanti. Tapi sebelumnya saya lanjut dulu ke Pak Berry, mungkin terkait ini Pak, setelah pemaparan Pak Gub tadi itu kemudian dari BI sendiri seperti apa sih melihat visi NTB Makmur Mendunia dan bagaimana sebenarnya potensi NTB ini Pak? Ya, terima kasih. Ini kalau tadi berbicara tentang tagar, saya paling tidak suka dengan kabur aja dulu. Kalau kita sebenarnya NTB ini harusnya kita bilang ekspor saja dulu. Ekspor saja. Ekspor saja dulu. Catat. Tepuk tangan. Kenapa saya bilang demikian? Kita sebenarnya punya pengalaman banyak ya di sebelum-sebelumnya. Tahun 2008 itu yang kita kenal dengan Global Financial Crisis itu. Saya sempat bertanya sebenarnya ke perusahaan PT Vina, dia penghasil makanan hasil olahan laut, kerupuk segala macam ya. Terutama dari sisi olahan laut. Saya tanya sama dia, bagaimana Pak dengan kondisi global financial crisis ini? Dia bilang cuma simple, sepanjang orang masih makan, produk kami tidak akan turun. Dan itu sebenarnya yang kita miliki di NTB ini. Kita punya banyak hal ya, ini pertanian ya, kita punya banyak. Kita kuat di peternakan, kita kuat di vanili gitu, kemudian kita kuat di beberapa produk lain ada yang kita ekspor ya, kemiri, kemudian kelapa gitu ya. Nah ini yang
salah satu tadi bagaimana kami melihat bahwa visinya gubernur ke depan sebenarnya kita bisa dukung. Kalau kita lihat sebenarnya di ekonomi kita ya, ekonomi NTB itu didominasi sebenarnya dengan pertanian 22%. Kemudian dilanjutkan dengan pertambangan yang sekitar 19 atau 20%. Dan kemudian perdagangan. Saya teringat, dan ini saya katakan ke teman-teman di assessment kami ya, bagaimana sebenarnya pertanian ini bisa memiliki peran yang besar di dalam ekonomi. Coba kalian lihat bagaimana negara bagian Texas itu hanya mengandalkan pertanian, peternakan pertama ya, peternakan dan pertanian itu dia juga bisa menjadi negara bagian yang memiliki penghasilan tinggi, termasuk di dalam ekonomi yang maju. Kenapa kita tidak memiliki visi yang sama? Karena perindustrian ya kita itu maksudnya saat ini kita industri kurang besar ya. Nanti akan dimulai dengan bagaimana aman melakukan hilirisasi ya. Nah itu sebenarnya kalau bisa saya katakan bahwa itulah bagaimana NTB itu mulai punya industri. Nah selanjutnya apakah ini bisa berkembang, tapi yang kita hadapi sekarang adalah yang pertama itu adalah pertanian. Selanjutnya juga nanti ada terkait sama pariwisata gitu ya. Tapi kalau kita concern pertama kita ya, bagaimana tadi saya bilang ekspor saja dulu, enggak kabur saja dulu gitu ya. Nah ini sebenarnya banyak loh. Kita punya ikan gitu kan, punya tadi kemiri, punya vanili, kelapa juga ini kemarin juga lapornya kita sudah mulai ekspor walaupun dalam bentuk masih butiran gitu ya, utuh. Tetapi itu merupakan harapan kita dan pertanian ini inklusivitasnya tuh tinggi sekali sebenarnya. Kalau kita mau ngomong sektor mana yang paling banyak yang kurang mampu, pertanian. Banyak pekerjanya pertanian. Tetapi dia siapapun bisa sebenarnya terlibat ya. Kalau seperti di PT Aman pertambangan itu high tech ya, semua itu pasti diikuti dengan sumber daya manusia yang high quality, yang lama bersekolahnya itu pasti lebih dari 12 gitu kan. Kenapa? Karena di industri teknologi tinggi pasti membutuhkan kemampuan skill yang tinggi juga. Dan ini mungkin bukan tidak terlalu banyak bagi kita ya, cuma memang secara umum itu akan ditransfer ke pemerintah. Nah pemerintah daerah tentunya yang melakukan transfer itu ke ekonomi masyarakat. Tapi kita kembali lagi tadi saya katakan, visinya Pak Gubernur itu benar sekali bahwa semua itu harus ada ekosistemnya. Sama seperti pertanian yang kami lakukan gitu ya. Pemberdayaan yang kami lakukan itu dari hulu ke hilir. Jadi artinya sampai kita melakukan ekspor itu kita melakukan pendampingan. Bagaimana mereka memperoleh sertifikasinya. Syarat-syaratnya misalnya syarat kandungannya tidak boleh mengandung logam berat misalnya. Kemudian sampai packagingnya juga kita lakukan pendampingan, kita cari. Kemudian juga terakhir yang kemiri itu sampai kita berpikir bagaimana sustainability dari ekspornya. Jadi kita harus menanam kemiri supaya tadi ekspor ini bisa terus kita layani. Karena kalau kita ngomong ekspor itu kita ngomong kuantiti yang harus kita sediakan secara stabil setiap bulan, setiap misalnya 3 bulan. Jadi itu memang harus kita lakukan. Dan ini kami di Bank Indonesia akan terus melakukan pendampingan ya, terutama untuk mendorong ekspor
Karena kami di Bank Indonesia ini juga selain sebagai advisory-nya pemerintah di provinsi daerah, namun juga kita punya ada tujuan bagaimana kita memperoleh valuta asing. Jadi untuk menjaga nilai tukar kita perlu valuta asing dengan cara ekspor tadi. Dan ada satu lagi peran kami adalah bagaimana menangani inflasi terkait dengan pangan. Dan ini juga kita lakukan sama sebenarnya, semuanya itu ada ekosistemnya. Padi, bagaimana benih, penyediaan benihnya tadi. Kita pilih, kita bekerja sama dengan yang memiliki patennya untuk menyediakan benih ini ada di Nusa Tenggara Barat secara lokal, jadi seperti penangkar begitu. Kemudian bagaimana teknologi yang diterapkan ini tidak terlalu banyak mengubah gitu ya dari yang biasa dari petani lakukan, karena ini masalah tingkat adopsi dari petani juga dia tidak akan mau terlalu banyak. Terus kemudian kita juga mulai memikirkan bagaimana agregatornya, pasarnya kemana. Jadi memang kalau kita bilang bahwa bagaimana kita bisa mendorong ekonomi melalui tadi pertanian UMKM itu memang harus kita ciptakan ekosistemnya dengan baik. Sejauh ini kemampuan ekspor kita seperti apa, Pak? Kemampuan ekspor kita sebenarnya itu tadi saya bilang kita sebenarnya tidak terlalu takut dengan apa yang terjadi di nasional sebenarnya ya. Karena tadi kita masih kuat di pertanian. Kalau kita itu terpengaruh di manufaktur seperti apa terjadi di Pulau Jawa, saat ini mungkin lesu sebenarnya. Sementara kalau di NTB dengan pertanian kita lihat ini no problem, sepanjang iklimnya oke, kita bisa ekspor, no problem. Ya, bahkan COVID saja masih kuat pertanian. Betul. Nah, salah satu contohnya adalah COVID tadi. Bagaimana COVID itu bisa memperlihatkan sektor pertanian itu tahan sebenarnya. Sama seperti ini. Mari kita dorong gitu ya. Tidak hanya tadi pertambangan juga oke, kita dorong tentunya. Industri dari sisi ekonomi syariah kita dorong juga. Tetapi tadi bagaimana NTB ini bisa berkembang itu hanya dari tadi peternakan, pertanian, tanaman hortikultura atau perkebunan atau tanaman pangan ini bisa sebenarnya mendorong kemakmuran dan tadi mewujudkan visi mendunia tadi. Langsung mendunia. Kalau Ya. udah ekspor itu mendunia, Pak. Ya? Benar. Mendunia itu ya ekspor. Kecuali kalau misalnya atlet ya. Atlet, ya. Tapi kalau kita melihat ya tentunya ekspor lah. Sekarang Mendunia masih itu. kita impor, Pak, timnas ya. Gimana? Impor, naturalisasi. Ya, Itu Pak, impor ya. soal ekspor kan terkait dengan quality produk di situ kan. Ada kita kalau dari segi potensi dari tadi disebut panini dan sebagainya itu luar biasa lah skala dan tapi soal kualitas. Nah, ini kan peran-peran dari swasta juga penting, Pak. Tapi Mbak Diam selain pas swasta di sini kita ada aman dari swasta. Iya, ya, ada mungkin aman. bagi Tadi juga pengalaman. sempat disinggung sama Pak Gubernur terkait dengan hilirisasi, mungkin bisa direspon nanti. Pak Beri juga mau jawab tapi ketahan nanti. Kita dulu. keep dulu. Nah Pak Dimas, mungkin kita ingin tahu dari PT Aman, program dari PT Aman Mineral sendiri dalam mendukung program kerja pemerintah provinsi apa saja bisa disampaikan mungkin? Supaya produknya bisa diekspor. Iya betul. Ekspor aja dulu itu. Iya, tag yang ekspor baru aja dari dulu itu Pak. tagline yang cukup bagus. Keren. Saya izin pinjam mic-nya Pak Gubernur, siapa tahu nular. Amin, amin, amin. Jadi ya sebelumnya terima kasih yang saya hormati jadi Pak Gubernur, Pak Beri, Ibu Baik dan juga dari teman-teman Tribun Lombok. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya sedikit juga tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Mbak Niam ya, dan juga tadi saya juga menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan juga oleh Pak Beri. Jadi kalau kami dari pihak Aman Mineral, jadi program PPM atau program pemberdayaan masyarakat itu kami jalankan ada acuannya, jadi Pak Gubernur ya. Jadi dari rencana induk program pemberdayaan masyarakat yang itu pun sebagai cetak biru kami gitu ya Pak ya.
Dan itu ketika menyusun itu sudah pasti juga menyesuaikan dengan prioritas dan keunggulan dari daerah seperti itu. Pak Dimas mungkin suaranya bisa lebih diperbesar Oh, iya. agar audiens yang di belakang belum bisa mendengar Pak Dimas. Waktu berbuka tinggal sebentar lagi Pak. Iya. Iya, jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur ya, saya menggarisbawahi bahwa ada kata-kata yang menurut saya juga itu mungkin sejalan dengan visi misi kami ya, jadi berkaitan dengan meritokrasi dan juga tadi disampaikan juga poinnya adalah diversifikasi mungkin ya Pak Gubernur ya. Jadi mungkin memang benar kami memberikan kontribusi dalam bentuk kami sebagai perusahaan tambang ya, tapi ada juga di bawah Aman Mineral itu Departemen Social Impact yang kami juga memiliki mandat untuk melakukan inovasi-inovasi sosial mendukung rencana pembangunan daerah seperti itu ya. Jadi di mana kami juga bekerja sama dengan banyak stakeholders, dengan pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, pemerintah Kabupaten Sumbawa di mana kami beroperasi. Kami juga melakukan banyak kegiatan-kegiatan gimana menciptakan potensi ekonomi lain di luar sektor tambang seperti itu ya. Salah satu giat yang kami lakukan memang saat ini cukup banyak kami fokuskan di pengembangan sumber daya manusia. Pak Gubernur, Pak Beri dan Ibu Baik. Jadi pengembangan SDM itu kami lihat menjadi salah satu hal yang penting dan ini kami lakukan di 3 pilar program social impact kami. Jadi mungkin kalau kami boleh perkenalkan program social impact kami itu berfokus kepada 3 pilar yang juga kami rasa ketika kami mendesain ini juga mendukung rencana pembangunan daerah ya. Jadi pilar pertama itu adalah pengembangan sumber daya manusia. Itu mencakup program-program pendidikan dan kesehatan. Di pilar kedua adalah program pengembangan pariwisata berkelanjutan. Tadi juga disampaikan Pak Bupati bahwasanya pariwisata akan menjadi the next big thing buat Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti itu ya. Tapi mungkin ini juga berdasarkan studi kami bahwasanya kita melihat banyak sekali wilayah-wilayah yang pengembangan pariwisatanya itu ke arah yang mungkin kontra dengan berkelanjutan seperti itu ya. Nah di sini kami ingin memperkenalkan model pariwisata yang juga memastikan lindungan alam tetap terjaga seperti itu. Jadi against bertolak belakang dengan mass tourism, tapi kita ingin memperkenalkan pariwisata yang berkonsep berkelanjutan, bertanggung jawab, ekoturism seperti itu. Dan yang ketiga adalah di bidang economic empowerment, yang ini mungkin sedikit relevan dengan topik diskusi kita. Jadi untuk menuju NTB mendunia nih Pak Gubernur, kami juga memiliki ikhtiar yang sama untuk mewujudkan itu dengan melakukan banyak sekali kolaborasi dengan mitra UMKM kami gitu ya. Jadi di mana kami melihat berdasarkan asesmen kami, baseline kami, banyak sekali ilmu-ilmu kewirausahaan, ilmu entrepreneurship, entrepreneurial yang mungkin perlu diberikan kepada para mitra UMKM itu, bahkan itu sebenarnya banyak lebih dari ke hal-hal yang fundamental seperti itu ya. Jadi kami juga, tadi juga Pak Beri sempat menyampaikan bahwa memiliki mitra UMKM juga mungkin memiliki masalah yang sama seperti itu ya. Jadi mitra UMKM kami itu banyak tidak memiliki pengetahuan dasar mengenai manajemen keuangan mungkin seperti itu ya. Dan ini yang menurut kami sentuhan yang kami berikan cukup impactful, di mana ketika mereka diberikan kemampuan literasi finansial yang baik, mereka bisa melakukan menghitung bisnis secara lebih akurat seperti itu ya. Mereka bisa melihat, menghitung berapa sih sebenarnya biaya ongkos produksi kami itu dan berapa hal yang bisa, berapa harga jual, harga pokok jual seperti itu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga menerapkan untuk pengemasan, branding dan packaging ya di sini. Ya. Jadi branding dan packaging itu ternyata hal yang sentuhan yang kami lihat ternyata ketika kita evaluasi itu mendongkrak angka penjualan cukup tinggi ya. Di mana seperti saat ini mungkin banyak sekali penjualan itu melalui kanal-kanal digital. Dan itu seeing is believing gitu ya. Jadi ketika melihat brand atau produk itu dikemas secara bagus, ini akan mendongkrak penjualan juga seperti itu. Karena itu tampilan juga menarik. Tampilan sangat penting, sangat menarik seperti itu. Dan yang berikutnya kita juga perlu melihat dari segi komoditas yang dijual seperti itu ya. Jadi ada pengembangan produk UMKM di sini yang kita lihat berdasarkan comparative advantage di wilayah operasi kami.
Kalau kita lihat mungkin kita kalau keliling Indonesia mungkin dari ujung ke ujung itu semua jualan keripik seperti itu ya. Jadi souvenir kita banyak sekali dipenuhi oleh makanan-makanan siap saji berupa keripik gitu ya. Nah kita perlu menciptakan sesuatu yang memang bisa kita lihat potensinya ada dan bisa kita ekspor. Kami lihat di Kabupaten Sumbawa Barat tuh ada kopi Rarak di daerah Pegunungan Rarak yang itu kita uji bersama expert, bersama Pusat Kopi dan Kokoa di Jember. Ternyata dari 20 titik yang kita ambil sampelnya, itu bisa dibilang 80% semuanya memiliki cita rasa Robusta yang kategori fine Robusta, Pak Gubernur. Pak Gubernur udah coba belum? Kopi Rarak. Oh, Nunggu buka puasa, pintar Mas. kelasnya. Nanti kita bisa ngopi bareng Pak Gubernur di Sumbawa Barat. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada 2 program utama kami dalam kaitannya pengembangan UMKM, pengembangan ekonomi daerah. Jadi yang pertama adalah penguatan dari teman-teman mitra UMKM ini, pelatihan bisnis, memperluas akses pasar, memperluas jejaring mereka. Dan yang kedua adalah kita juga melakukan pengembangan produk-produk lokal ya, baik itu kopi dan nanti mungkin berikutnya saya kalau ada waktu saya akan cerita juga mengenai bagaimana kami melakukan intervensi juga di program Tenun Mantar seperti itu. Itu pernah kami lihat ya. Saya baru tahu ternyata Aman itu enggak hanya tambang aja, tapi tambang ya, tapi iya. kerja-kerja untuk pengembangan UMKM juga Pak ya, pemberdayaan masyarakat. Ini saya pengen tanya, tadi kan disampaikan ada pembinaan UMKM diajarkan, bagaimana mungkin bisa dipaparkan Pak Dimas hasil dari yang sudah diajarkan kepada masyarakat, apa yang sudah berubah dari program-program itu. Semisal nanti ini program itu sukses, barangkali bisa direplikasi, ada kerjasama dengan Pemda sehingga ekonomi NTB bisa makmur mendunia gitu. Gimana Pak Dimas? Jadi mungkin di setiap program yang kami lakukan pasti kita mulai dengan melakukan assessment dan juga mengukur baseline ya. Jadi angka ketika mereka sebelum diintervensi dan setelah diintervensi seperti itu. Dan assessment itu juga melihat kebutuhan apa yang diperlukan gitu ya. Jadi karena UMKM ini walaupun kita bisa generalisasi ada kebutuhan yang mereka perlukan dalam kaitan peningkatan kapasitas atau keilmuan, tapi juga kita melihat ada spesifik bagian mana yang harus kita lakukan intervensi gitu ya. Nah ini menurut kami adalah yang paling penting, jadi kita lakukan dulu asesmen menyeluruh dan yang kedua adalah pendampingan. Jadi ini yang memang tadi saya sempat diskusi ya dengan Abang, jadi ini pengembangan bekerja sama dengan mitra UMKM ini seperti maraton gitu ya, tidak seperti sprint ya. Ada pasang surutnya, tidak semua juga yang kami lakukan pasti ada peningkatan yang tinggi gitu ya. Tapi di sini yang kita butuhkan bahwa mentoring ataupun pendampingan yang dilakukan secara berkala dan di lapangan supaya teman-teman UMKM itu merasa mereka tidak sendiri seperti itu ya. Mereka selalu ditemani, ada expert di mana mereka butuh pertanyaan secara cepat bisa direspon seperti itu. Membina masyarakat itu berat juga Pak ya. Nanti soal pembina masyarakat itu ada baik di sini ya. Iya, berbicara tentang ekonomi tentu tidak jauh dari masyarakat, tentu ada melibatkan masyarakat. Kalau ke Bu Baik saya ada 2 pertanyaan Bu Baik. Yang pertama dari sisi akademisi, melihat visi Gubernur Nusa Tenggara Barat NTB makmur mendunia itu seperti apa dan bagaimana? Apakah itu terlalu muluk-muluk atau bisa terwujud? Nah yang kedua Bu Baik, apakah sejauh ini masyarakat ekonomi syariah sudah dilibatkan dalam berbagai program pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, itu seperti apa Bu Baik? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, Pak Kepala BI, Pak Dimas, dan Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Saya kayaknya temanya berat sekali pertanyaannya ini. Pikiran saya di ini adalah bagaimana geliat ekonomi syariah dalam memotret pertumbuhan ekonomi NTB. Tapi kok ke situ, tapi enggak apa-apa, mungkin ada irisannya ya. Iya, jadi agak leger ini ada Pak Gubernur saya juga ini. Tapi seperti ini bahwa NTB tentu kita berbangga di rilis BPS yang terakhir bahwa pertumbuhan ekonomi NTB itu naik gitu, naik signifikan, bahwa tentu ini menjadi berita baik bagi kita semua. Tetapi pertanyaan saya tentu saja tidak hanya sebagai akademisi gitu, tetapi juga sebagai bagian dari anggota masyarakat secara umum,
Pertanyaannya selalu simpel Pak Gubernur, apakah pertumbuhan ekonomi ini selalu membawa kesejahteraan bagi masyarakat? Nah ini tentu kalau kita hitung-hitungan sepertinya itu ada ada perbedaan antara angka dengan realitanya. Dan bayangan kita yang sederhana bahwa NTB makmur mendunia itu adalah memang NTB yang sejahtera gitu. Ketika NTB itu sejahtera tentu apa saja yang ada di bumi NTB ini, entah itu laut, darat, dan udara, itu pasti sudah tereksplor dengan baik dan tentu mendatangkan tidak hanya manfaat ya, tetapi maslahat. Nah, maslahat ini adalah tentu kebaikan-kebaikan yang memiliki dampak jangka panjang. Nah, itu yang disebut maslahat. Nah, kembali ke data pertumbuhan NTB ya, mungkin karena saya lebih khusus ke masyarakat ekonomi syariah dari sisi masyarakat dan saya juga bukan ekonom sebenarnya, jadi Pak Berry, tapi tentu dari sisi masyarakat dan apa yang sudah diinisiasi oleh kami dari sebagian masyarakat, terutama masyarakat ekonomi syariah. Dan tentu NTB kita lihat dari laporan terakhir bahwa pertumbuhan ekonomi syariah di NTB juga cukup cukup bagus ya, cukup menggembirakan, dan ekonomi syariah di branding sebagai arus baru ekonomi Indonesia yang tentu saja masih sampai saat ini terbukti bisa bertahan. Kita lihat di data terakhir bahwa aset perbankan di NTB itu kan tumbuh 7,71% dengan total 80,727 triliun. Nah, artinya bahwa yang menarik itu ini, artinya bahwa jangan sampai ekonomi syariah itu dipandang sebelah mata gitu. Karena potensinya cukup besar Pak Gub. Misalnya aset dari bank umum konvensional itu asetnya tumbuh 2,717 triliun, artinya 5,29%. Sementara aset dari bank umum syariah itu sebesar 2,576 triliun dan dengan angka 12,72%. Nah ini artinya bahwa potensi ekonomi syariah itu sebenarnya di NTB luar biasa. Terkait juga dengan tadi beberapa pertanyaan mendasar kita bahwa apakah pertumbuhan ekonomi itu berkorelasi dengan kesejahteraan atau kemakmuran NTB, tentu ada beberapa yang menjadi faktor yang tentu tidak bisa kita tutupi dan itu menjadi PR bersama, tidak hanya pemerintah provinsi saya rasa, tetapi kita juga di masyarakat terutama di perguruan tinggi juga mempunyai bagian. Yang pertama tentu adalah mau tidak mau Pak, kesenjangan pendapatan itu masih ada sampai hari ini. Dan ini faktor yang pertama ini terkait dengan apakah Bapak nanti pertumbuhan selama 5 tahun yang dicita-citakan sehingga mampu membawa NTB makmur mendunia itu bisa disparitas itu bisa paling tidak jangan terlalu tinggi pendapatan itu, kesenjangan itu. Kemudian yang kedua adalah tadi masih ketergantungan pada sektor tertentu yaitu penyumbang terbesar kita adalah pertambangan. Nah, tadi ada saya juga menyambut gembira dan gitu begitu Pak Gubernur menyampaikan peternakan. Nah, memang yang belum kita eksplor di sini adalah pertanian. Pertanian itu kan termasuk peternakan juga. Tapi mohon maaf Pak Gub, jangan-jangan sampai tagline dulu bumi sejuta sapi. Tapi sapinya itu di mana gitu. Ketika kita korban aja susah mencari sapi. Kemudian lain-lain sebagainya. Sudah itu pertanyaan-pertanyaan sapinya, sederhana misalnya. Artinya ketika kita misalnya memang serius membangun pertanian kita, dunia pertanian kita yang menjadi sesuatu yang sangat menjanjikan, tentu saja faktor perubahan iklim atau cuaca, kemudian fluktuasi Pak ya. Nah, itu menjadi sesuatu catatan tersendiri ketika mengambil pilihan bahwa pertumbuhan ekonomi itu memang dari sektor pertanian. Dan yang kedua adalah pariwisata. Saya nyambung Pak, dan saya lagi merintis sebenarnya pariwisata itu yang hari ini tuh kan NTB terkenal, mohon maaf bukan NTB, Lombok sebagai pusat pariwisata halal dunia yang terbaik. Tetapi sayang ini belum menjadi sesuatu yang masif kita persiapkan diri dan melayakkan diri untuk menyambut bahwa Lombok itu sebagai destinasi halal nomor 1 di dunia. Nah, artinya bahwa
makmur mendunia itu kan salah satu irisannya ketika pariwisata itu juga berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak ada tadi istilah-istilah yang Pak Gub sampaikan, masalah-masalah di seputaran pinggir pantai dan lain sebagainya yang menjadi masalah. Tetapi ada pesan sponsor juga dari kami Pak Gubernur, kegelisahan kami bahwa eksplorasi pariwisata NTB itu masih hanya di pantainya. Nah, tetapi gunungnya belum, potensi gunungnya belum, termasuk juga potensi hutannya juga belum. Kemudian potensi, udara. Kebetulan Bapak Gubernur kita kan mantan dubes di Turki, kepingin sekali misalnya, dan itu sudah mulai inisiatif kan, balon terbang itu, kayak di film yang viral dulu itu kan gitu, Kapodia gitu kan, artinya. Kenapa tidak juga pariwisata udara atau pariwisata dirgantara itu dikembangkan? Betapa cantiknya NTB ini, betapa cantiknya Lombok ini ketika dipotret dari udara dan itu dijual sebagai sesuatu yang tidak kalah juga dengan Turki gitu. Jadi laut, darat dan udara itu dijual semua. Iya, makanya kebetulan kita bersama beliau nih, artinya tidak hanya potensi darat, pantai dieksplor, tetapi juga potensi-potensi hutan kita yang luar biasa, kemudian gunung tidak hanya Rinjani gitu, tetapi ada juga yang lain, kemudian juga yang tadi, yang belum sama sekali dibicarakan, udara. Nah, ini hal-hal yang menurut saya di dalam potret pertumbuhan ekonomi NTB makmur mendunia, ada faktor-faktor itu mungkin catatan-catatan itu yang masih bisa kita kita sempurnakan. Nah, kemudian yang berikutnya Pak Gub, ada Bapak Ibu yang saya hormati karena saya dari masyarakat ekonomi syariah, sisi yang saya ingin sampaikan, artinya bahwa potensi besar ekonomi syariah ini di NTB untuk dikembangkan. Dan Bank BPD kita atau Bank NTBS kan sudah berapa tahun yang lalu sudah konversi ke syariah. Tetapi ada titipan juga bahwa Bank NTB Syariah itu belum banyak menyasar UMKM Pak. Ultramikro, dan alhamdulillah kami di masyarakat ekonomi syariah itu dari tahun 2020 ketika awal pandemi itu sudah mengcreate sebuah program yang juga diambil oleh provinsi, itu namanya Mawar Emas Pak, melawan rentenir berbasis masjid. Sebenarnya gerakan Mawar Emas ini adalah bagaimana kita membangun ekonomi ultramikro berdasarkan atau berbasis sumber-sumber kearifan lokal yang ada, yaitu masjid. Dan hari ini nasabah Mawar Emas yang dikelola oleh masyarakat ekonomi syariah bersama mitra industri jasa industri keuangan di NTB itu lebih dari 5.000 Pak. Dan itu NVF-nya sampai hari ini masih 0% Pak. Jadi pinjaman ultramikro itu 1 sampai 2 juta tanpa bunga, tanpa agunan. Penjaminnya itu adalah masjid atau rumah ibadah. Dan alhamdulillah sejak November kemarin di Kota Mataram kita mengembangkan tidak hanya berbasis masjid tetapi juga berbasis rumah ibadah. Ada 8 pura ada 12 pura dan 5 gereja yang kemarin kita latih di Kota Mataram dan itu mendapatkan pembiayaan akses keuangan syariah Pak. Dari pelaku-pelaku usaha ultramikro itu penjamin untuk penjamin garansi akses pembiayaannya dari perbankan itu adalah pura, krama pura dan gereja. Dan itu sampai dengan hari ini alhamdulillah tidak ada yang nunggak bayar Pak. Nah kalau misalnya ada hal-hal seperti ini, inisiasi-inisiasi yang kami lakukan dari unsur masyarakat bersama juga pemerintah, itu dibangun ekosistemnya gitu. Insya Allah tentu pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya angka, tapi juga bisa dirasakan manfaat. Jadi kalau dengan pendekatan ekonomi syariah, NTB tidak hanya makmur mendunia tapi berkah sampai akhirat, Bu. Itu otomatis. Jadi kalau sama ekonomi syariah jadi sampai akhirat Pak Gubernur berkahnya. Ya, terima kasih Bu Dokter. Masih ada lagi, disimpan dulu nih. Masih ada waktu kita untuk sampai azan maghrib. Ya, tadi Pak Gubernur sebelum ke audiens yang tentu saya tadi tidak sabar Pak dari apa yang diungkapkan, ingin bertanya atau ingin menyatakan
pendapatnya, gagasan. Mungkin kebetulan yang hadir di sini pelaku-pelaku pariwisata juga, pelaku industri. Mungkin tanggapan dari Pak Gubernur dulu tadi, ada masukan yang sangat bagus dari Pak Berry, kemudian dari Aman sendiri yang ternyata juga bina UKM, kolaborasi, dan Bu Baik tadi soal kesenjangan, banyak sekali Bu Baik catatannya. Ada soal kesenjangan termasuk soal ekonomi syariah, pelibatan ekonomi syariah dalam pengembangan ke depan. Pak Gub. Makasih, menyenangkan sekali bisa dengar penjelasan dari Mas Dimas, Pak Berry, dari Bu Rektor. Makasih. Satu, dalam 2 minggu terakhir saya di kantor menjadi Gubernur NTB, ketemu dengan banyak orang pengusaha, ketemu dengan companies baik yang kecil maupun sampai yang national company. Saya ketemu dan saya sampai pada kesimpulan bahwa everybody is willing to do something. Saya melihat bahwa hampir semua perusahaan itu ingin melakukan sesuatu, ingin berkontribusi. Yang belum adalah kita harus menciptakan platform kolaborasi. Platform kolaborasi sehingga ke depan itu persoalan lokal ini bisa teradres satu persatu gitu. Nah, sekarang ini kan masing-masing bergerak sendiri-sendiri gitu. Kami alhamdulillah dari awal sejak ditetapkan jadi pemenang langsung bicara dengan Pak Berry, sehingga kita sudah dari awal sudah mencoba mensinkronkan arah kita dengan teman-teman Aman, sudah mulai bicara Pak Zul, saya sudah ngomong dengan Gofrelnya, dengan Pak Zul kita mulai ngomong ayo kemana nih kita jalan bareng, tujuan kita sama supaya setiap sen yang kita keluarkan itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di bawah sana. Dan ke depan ini semangat yang ingin kita bawa adalah berkolaborasi Bu dengan semua stakeholder. Saya sampai pada kesimpulan bahwa ternyata selama ini kita selalu melihat teman-teman pemain di luar sana itu dengan cautious gitu. Kok ini perusahaan nggak mau share ya ke kita gitu loh. Ternyata everybody is willing. Yang nggak ada adalah platform kolaborasinya yang kredibel buat semua orang dan semua orang willing nanti untuk share dalam platform itu. Kedua, Pak Berry tadi menyentuh mengenai masalah UMKM. Saya ingat dalam kemarin teman-teman asosiasi pedagang asongan se-NTB akhirnya berkumpul membuat asosiasi gitu akhirnya gitu. Kita dorong sejak lama gitu. Saya cerita kepada mereka begini, saya jadi pegawai negeri itu mulai tahun 98 awal. Ya 97 akhir lah, saya jadi pegawai negeri sipil gitu di Jakarta gitu. Jadi saya tahu persis bahwa tahun 1998 itu pemerintah itu mengalami kevakuman 8 bulan. Karena orang pakai baju korpri nggak berani, pakai mobil plat merah nggak berani gitu, ngaku pegawai negeri nggak berani. Jadi practically 8 bulan itu yang namanya pemerintah itu adalah in existence gitu. Nggak ada praktis pemerintah itu selama 8 bulan vakum. Tetapi perekonomian Indonesia tetap hidup. Bahkan makin kuat gitu di level bawah. Siapa yang menyelamatkan? UMKM yang menyelamatkan. Ekonomi informal ini yang menyelamatkan gitu. Jadi buat Indonesia, karena tadi saya ngomong yang gede-gede pariwisata, tambang saya ngomong, buat Indonesia memberi perhatian kepada UMKM itu is not an option gitu, tetapi itu necessity gitu. Memang sudah wajib kita harus memberikan perhatian kepada UMKM karena itulah backup mekanisme dari perekonomian kita dari dulu. Ketika perekonomian kita goncang, yang menyelamatkan adalah mereka yang lemah ini gitu. Mereka tetap jalan gitu. Jadi kalau dengan kondisi global yang semakin penuh ketidakpastian sekarang gitu loh, memang kita harus memperkuat sektor ini, UMKM ini. Karena dalam situasi emergensi, ini kayak UPS gitu. Ini kayak backup mekanisme yang akan backup perekonomian kita untuk tetap kuat. Kami juga tadi subscribe sepenuhnya dengan apa yang disampaikan Bu Rektor. Memang perhatian kami sekarang ini kan nggak bisa bilang mereka. Saya sekarang pemerintah provinsi gitu. Perhatian kami terhadap UMKM ini memang belum substantif gitu. Jadi memang sudah banyak dilakukan tapi belum substantif, belum sampai ke tahap yang memandirikan teman-teman UMKM ini. Bank NTB misalnya tingkat penyaluran kreditnya 80% masih kredit konsumsi. Ini kredit yang memang paling nyaman gitu. Tinggal potong gaji pegawai negeri kan gitu kan. Kreditnya paling kredit motor, kredit rumah gitu.
Yang berisiko itu kan kredit produksi gitu, itu 20%. Dari 20% ini hanya 15% yang turun ke UMKM. Jadi kalau dianggap bahwa Bank NTB itu belum menunjukkan tanggung jawab sosialnya, tanggung jawab komersialnya sudah jalan, tapi tanggung jawab sosialnya yang belum ditunjukkan. Dan ke depan kita ingin mendorong Bank NTB menjadi katalisator dari pembangunan sosial juga dengan memperbanyak sektor-sektor kredit di sektor-sektor yang produktif, terutama UMKM, lebih utama lagi yang ultra mikro yang Ibu sebut tadi. Kita lagi lihat bagaimana mekanismenya dan menyiapkan SDM di dalam juga. Karena nggak gampang untuk masuk ke situ Bu, ke SDM-nya. Sudah biasa di zona nyamannya sekarang di kredit konsumtif gitu, terus mau masuk ke kredit konsumsi ini nggak nyaman. Pasti kita perlu rekalibrasi teman-teman yang ada di Bank NTB tadi. Terus Ibu menyampaikan juga tadi mengenai pariwisata, saya setuju sekali, sejalan sekali dengan pandangan saya bahwa memang sektor yang sudah terbangun ini by default itu adalah sektor yang di selatan pantai gitu. Tugas pemerintah sekarang adalah melakukan diversifikasi. Dan itu yang coba kita lakukan. Bagaimana spot tourism di selatan ini hidup, misalnya ini ada Pak Ruli di sini kan. Teman-teman di ITDC, di Injourney juga udah komit, ayo kita mengarah ke spot tourism di selatan karena ini menjanjikan nih, nggak ada, paling tidak kompetitornya nggak ada di Asia Tenggara ini, jadi kita hidupkan. Alhamdulillah karena PON ini sampai sekarang belum jelas jadi atau tidak jadi di NTB gitu loh. Tapi at least kita sudah final bahwa seluruh aerospot itu akan dilakukan di NTB, itu sudah dipastikan. Jadi sekarang kita sudah punya paragliding di selatan sana gitu, itu semua akan kita dorong dan kita ingin menjadi pusat aerospot di nasional kalau bisa regional ke depannya karena tadi dari atas kita bukan hanya punya udara yang bagus tetapi punya view yang bagus juga terutama di daerah-daerah selatan. Ketiga, betul seperti Bu Rektor sampaikan tadi, kita ingin garap juga mengenai saya menyebutnya tidak halal tourism gitu Bu, takut menyebabkan konotasi yang berbeda. Ini yang dimaksud halal apa? Jangan-jangan kalau bawa yang tidak halal dari luar ke Lombok jadi halal di sini gitu loh. Jadi saya takut ada interpretasi macam-macam, jadi saya pakai istilah Muslim friendly tourism aja gitu. Memudahkan. Muslim friendly tourism ini sebenarnya lebih sederhana lagi, mau menggayat turis dari 6 negara Gulf countries gitu. Jadi 6 negara yang ada di Timur Tengah ini dan 6 negara di Timur Tengah ini kalau kita customer behavior-nya gitu, memang bukan daerah selatan yang akan jadi favoritnya, pasti daerah utara. Karena kan ya saya suka cerita itu kan bahwa di Al-Qur'an itu kan suka diceritakan tentang surga itu. Surga itu tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan gitu. Jadi bahwa gambaran surga itu kan hijau, mengalir di bawahnya sungai gitu. Nah bayangan itu yang dibawa oleh orang Arab ketika nyari surga di luar kampungnya gitu loh. Makanya mereka perginya sebagian besar kan ke Italia, Swiss, Austria, khususnya di pegunungan Alpen itu. Selalu perginya ke situ. Kalau di Turki itu ke Uzongol gitu, daerah-daerah yang dataran tinggi. Nah kita punya banyak tawaran dataran tinggi. Tetapi sampai saat ini kita belum mengkonsolidasikan konsepnya. Nah ini yang saya lagi coba mencoba mereform dulu antara Dinas Pariwisata, BPBD. Habis itu next adalah mendevelop konsep itu, kemudian kita mulai jual konsep itu ke level yang lebih tinggi, insya Allah. Dan idealnya setiap tumbuh destinasi wisata baru di NTB itu tidak mematikan destinasi yang sudah ada. Seperti yang terjadi sekarang, ada Mandalika mati Senggigi gitu kan. Idealnya itu ketika Mandalika tumbuh harusnya Senggigi juga makin naik. Dan besok juga begitu, ke depannya kalau ada destinasi baru yang kita hidupkan, harusnya Mandalika juga hidup. Karena orang jadi punya opsi, orang jadi punya alternatif gitu. Nanti saya akan menikmati hijaunya di sana, tapi mandi di pantainya di Mandalika. Kuncinya apa? Interconnectivity. Ini yang belum ada di NTB sekarang ini. Bergerak dari satu destinasi ke destinasi lain itu nauzubillah min dzalik kayak harus pergi pakai paspor, pakai visa rasanya gitu, kejauhan. Dekat tempatnya tapi jauh gitu, kayaknya unreachable gitu. Nah, ke depan kita harus buat bahwa semuanya ini antara
semua Senggigi. destinasi, Pantai Sire, terus Terawangan, Senggigi, Mandalika, Sembalun, sampai Teluk Saleh dan sebagainya itu connected gitu, well connected. Orang punya pilihan mau bisa ke sana pakai seaplane, ini yang sedang kita jajaki sekarang juga. Dan tadi saya baru nyoba punyanya Aman tadi, baru terbang punyanya Aman gitu. Saya berapa kali nyoba di Maldives gitu, baru tadi nyoba di Indonesia baru sekali Pak Zul gitu. Jadi baru sekali nyoba tadi. Seaplane sekarang kebijakan baru akan dikeluarkan dalam beberapa bulan ke depan akan ada regulasi baru mengenai seaplane yang dipisahkan dari industri airline yang lain, airline yang besar ini. Jadi ini akan jadi industri spesifik nanti. Karena itu kita dorong kapal cepat, terus cruise. Jadi harus makin banyak alternatif sehingga orang ke sini punya banyak pilihan dan semua destinasi akan hidup bersama-sama gitu kira-kira. Tapi kita belum butuh kereta cepat kan di sini di Lombok? Belum, karena mobilnya aja masih kurang cepat di sini kan belum bisa ngebut gitu. Jadi nanti Siapa tahu di Sumbawa ada kereta cepat kan dari Bima Sumbawa bisa lebih cepat terbang Iya. di sini. Iya. Baik Pak Gubernur, Terima tepuk kasih. tangan dulu Pak untuk semua narasumber kita. Oke. Luar biasa. Tadi sudah banyak sekali gagasan dan Iya, betul. saya merenung semua catatan daging semua isinya Iya. ini Pak. Jadi meskipun tadi Pak Gubernur masih seminggu ini jadi gubernur masih mengumpulkan kekuatan bagaimana membangun sistem dan tadi sudah banyak soal industri energi dan tolong Bapak-bapak dicatat siapa tahu mau menyasar di sektor itu bisa dengan sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah. Dan Mas Irtu di segmen ini kita memberikan kesempatan kepada audiens untuk memberikan pernyataan maupun pertanyaan kepada keempat narasumber kita. Di sini hadir juga banyak sekali termasuk dari ombudsman juga dari soal agraria tadi mungkin Iya. bisa. Ada dari pelaku pariwisata. Kita ada buka juga berapa pertanyaan? tiga Ya. penanya saja. Mengingat waktu Mbak Niam. 1, 2, 3, oke. Yang baju batik sebutkan nama, dari lembaga mana dan juga pertanyaan ditujukan kepada siapa. Silakan mic-nya kawan-kawan. Butuh kereta cepat kan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan sini ke Pak Gubernur, Pak. Nama Pak. Nama dari lembaga mana dan juga ke Baik. tujuan Pak Gubernur. Nama saya dipanggil Cak Min. Cak Min. Cak Min. Oke. Silakan Cak Min. Saya cerita sedikit. Saya ini perwakilan dari Kadin NTB. Jadi di Kadin itu perkumpulan semua yang diceritakan tadi sudah. Sebelum saya lanjut pertanyaan, saya sedikit bercerita tentang panutan kita Pak Gubernur. Dulu sebelum beliau dicalonkan, belum masuk jadi pencalon gubernur, saya sama adik saya Yogi Martono namanya, kita culik beliau ke Leong. Leong itu primitif sekali di atas sana. Tapi waktu itu ada pertanyaan Pak Gubernur, semoga Pak masih ingat. Pertanyaan bermacam-macam, satu jawab Pak Gubernur yang luar biasa. Kasih saya kuasa untuk tanda tangan dulu. Dan alhamdulillah sekarang di depan saya Bapak sudah punya kuasa itu Pak. Nah, ini doa kami semua Pak. Selanjutnya Pak, apa yang diceritakan tadi sebagai usaha pertanian sebagai kami di Kadin itu perkumpulan semua Pak. Kami sudah mengundang kerjasama MOU semua dari Australia, Belarusia, Turki, dari Timur Tengah semua. Ujung-ujungnya Pak, itu hanya MOU. Baru saya sadar sekarang, tadi saya mau bertanya tapi sadar, yang disampaikan Pak Gubernur, ini perlu namanya collaboration platform. Mungkin di situ Pak. Karena kami juga dulu pernah sering ke kantor Gubernur Pak, untuk berbicara tentang ini, tentang apa kerjasama kami lakukan Pak. Tapi sampai di situ saja terus Pak. Dan sampai sekarang ini masih jalan seperti itu Pak. Kita kedatangan dari Australia, untuk sapi lah, untuk kopi kita ekspor. Itu kendalanya sama. Kendalanya ujung-ujungnya mereka bergerak sendiri Pak. Berat Pak untuk syarat untuk semua itu Pak. Mungkin ini karena belum ada kolaborasi platform itu mungkin. Jadi yang saya maksud itu Pak. Bapak boleh libatkan kami sedikit. Undang-undanglah kami Pak. Dari Kadin ini. Karena di sana ada pariwisata Pak, ada pertanian Pak, dan ada perumahan dan sebagainya. Kebetulan saya basicnya perbankan. Dan saat ini saya sebagai komisaris utama di
2 bank perekonomian rakyat. Maka berbicara tentang UMKM Pak, mungkin biarlah Bank NTB Syariah bagian atas, kami yang bank perekonomian rakyat ini yang membantu UMKM. Oke, Cak Min, cukup? Mungkin itu, tapi Bank NTB harus kasih kami dana juga. Oke, cukup, terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dulu Oke, ya. pertanyaan selanjutnya tadi yang angkat tangan yang baju merah. Iya, silakan. Mic-nya kawan-kawan. Baik, perkenalkan nama saya Ihsan Hadi. Saya dari Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Mataram. Jadi ada salah satu hal yang menarik tadi yang saya tangkap dari pernyataannya Pak Gubernur, itu terkait dengan membangun ekosistem ekonomi. Tapi ada beberapa hal yang memang saya lihat di NTB masih menjadi permasalahan juga. Yang pertama itu seingat saya di NTB saat ini masih terdapat kurang lebih 80.000 pengangguran, dan yang kedua NTB juga menjadi salah satu provinsi penyumbang pegawai migran terbanyak di Indonesia, di nomor 4. Nah, jadi saya melihat untuk NTB makmur mendunia ini juga akan terganjal dengan beberapa persoalan seperti efisiensi anggaran, Oke. bentar. Buka contekan. Ya, seperti efisiensi anggaran. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan Pak Gubernur terkait dengan bagaimana ke depannya Pak Gubernur akan menciptakan sistem ekonomi mikro yang berarah kepada pemberdayaan, terutama itu menyasar kepada anak muda, yang itu ke depannya nanti bisa mengurangi tingkat pengangguran dan mungkin bisa mengurangi keluarnya masyarakat yang ada di NTB. Mungkin itu saja dari saya. Kurang Oke, lebih mohon terima maaf. kasih. Sekian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk di belakang yang kacamata. Yang biru. Yang kacamata. Iya, betul. Ya, oke. Terima kasih waktunya, saya sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Michael Waroy dari Somasi NTB. Gitu. Sebelumnya mungkin latar belakang saya asalnya Jakarta, alhamdulillah kuliah di Unram di sosiologi gitu. Jadi saya lebih ke sebagai pengamat sosial di NTB, insya Allah. Kemudian untuk permasalahan yang di NTB berdasarkan Pertanyaan ditujukan untuk Pak Gubernur Oke, kita. Pak Gubernur lagi silakan. Bisa ke Ya. Bu Bayi, Pak Beri, atau Pak Dimas juga. Ya, ini sorry. Silakan lanjut. Ya. Untuk di NTB kita cenderung masih belum terlalu modern nih Pak, saya lihat dalam penanganan birokrasinya gitu. Istilahnya kita masih masyarakat prismatik gitu. Jadi sistem birokrasi ini sudah modern gitu, semuanya jelas tata kelolanya. Namun masyarakat kita itu masih membawa nilai-nilai tradisional seperti rasa nggak enakan di sini masih tinggi banget gitu. Itu yang sayangnya agak bikin susah makmur dan mendunia menurut saya pribadi Pak, prakteknya di birokrasi gitu. Dan saya masih percaya dengan istilah ikan busuk dimulai dari kepalanya. Dan alhamdulillah kepala kita sekarang cukup orang modern ya. Udah ke Turki kemarin gitu. Jadi
Saya mau tanya, kira-kira apakah Bapak bisa gitu meminimalisir nilai tradisional yang tidak baik di dalam birokrasi kita, dan apa saja yang kira-kira akan Bapak lakukan? Tuh. Oke, cukup. Terus sama ini juga Wah, panjang ya. istilah ekspor aja dulu, itu sebenarnya saya melihat kita memang sudah banyak ekspor, namun kesejahteraan di petani dan peternak kita masih belum cukup gitu. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh bapak-bapak yang di depan dan ibu gitu. Jadi nggak cuma sekedar mengejar keren udah ekspor keren udah Oke, mencapai cukup, ini. oke, gitu. dipahami. Terima Pak kasih. Niam, sepertinya Terima kasih. karena kita satu sesi, Ya. nah itu sepertinya ada yang tanda tangan satu tadi dari PT DLU ya, Pak Firman. Oke, silakan. Terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Firman Pak, dari PT Dharma Lautan Utama Pak Gubernur. Oh, dari DLU. Kami yang mengoperasikan salah satu kapal feri dari Pulau Jawa, Pulau Bali menuju Lombok Pak. Saya terima kasih sore ini diundang Pak Sirtu, jadi dengan topik NTB Makmur Mendunia. Jadi ada dua hal Pak Gubernur. Yang pertama, curhatan dari penumpang kami Pak Gubernur. Kapal kami ini disiapkan dengan spesifikasi wisata Pak, untuk menuju destinasi wisata. Dengan konsepnya adalah, yang pertama, orang-orang yang menuju Lombok itu sudah berwisata di atas kapal kami Pak. Yang kedua, saat mereka tiba di sini ada satu kendala Pak. Yang pertama adalah kemudahan transportasi dari pelabuhan menuju tempat-tempat wisata. Ini yang belum ada di Nusa Tenggara Barat Pak Gubernur. Jadi transportasi darat ini usulan kami bisa segera dibangun Pak. Jadi orang yang datang dari Jawa, dari Bali masuk ke NTB ini tidak kesulitan, mereka mau kemana saja. Karena saya melihat sore ini bahasanya adalah pokok. Yang pertama adalah pertanian perindustrian, kemudian energi dan pariwisata. Yang kedua adalah kapal ini adalah sarana moda transportasi yang mengangkut komoditi. Dari Jawa, dari Bali kami bawa logistik, kami membawa bahan bangunan, paket, sembako dan lain-lain. Nah, NTB jika ingin lebih mendunia lagi bagaimana hasil produksi alamnya, pertaniannya bisa diangkut menuju Jawa atau menuju ke pulau lain atau sampai diekspor, pasti hanya mengandalkan kapal laut Pak Gubernur. Pertanyaan saat ini kendalanya adalah yang kedua, biaya kepelabuhanan Pak Gubernur. Biaya kepelabuhanan ini hampir setiap 2 tahun itu ada kenaikan Pak. Ini mohon nanti Pak Gubernur jika ada waktu bisa berkunjung ke pelabuhan, bagaimana kondisi real transportasi konektivitas dari laut menuju darat itu sulit. Yang kedua, bagaimana biaya pelabuhan itu cukup tinggi Pak, cukup tinggi. Jadi kalau biaya kepelabuhan yang tinggi, tentu komoditi yang dibawa dari NTB keluar juga akan menjadi sulit untuk bersaing dengan komoditi yang dari daerah lain. Oke. Baik. Saya kira itu aja Pak, terima kasih Oke, dua hal. Pak Firman, Semoga ya. bisa Pak Firman menjadi ini- masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Firman ini warahmatullahi juga wabarakatuh. sekaligus Ketua Gapasdap Lembar ya. Iya, kita mulai dari pertanyaan pertama mungkin bisa Iya. dijawab Pak Gubernur. Ada Tadi 4 Oke. pertanyaan tadi dari Caimin. Caimin atau Caimin? Cak Min. Oh Caimin, bukan Cak Min. Caimin ya. Caimin nanti Bu Baik senyum-senyum dari NW. Kemudian soal keterlibatan, tolong libatan Kadin Pak Gubernur. Kemudian ada soal janji yang mungkin tadi saya nggak tahu isinya apa, mungkin Pak Gubernur bisa tidak lanjuti. Kemudian soal yang kedua dari Ican tadi soal bagaimana perekonomian khusus bagi anak muda yang disiapkan, ada nggak program supaya mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga dari Michael, mental birokrasi yang sesuai dengan meritokrasi, sorry belibet. Dan ada ke Pak Beri tadi satu soal ekspor ini jangan sekedar gagah-gagahan, tapi kualitas yang kontinu Pak ekspornya gitu. Mungkin ada dari BI seperti bisa nanti
Dan keempat tadi 2 pertanyaan sangat menukik dari Pak Firman soal susah ternyata setelah turun dari laut, ternyata mau ke Senggigi itu harus jalan kaki, tidak tahu transportasi naik apa, naik gojek kah atau naik taksi atau jalan kaki biar sehat gitu kan. Kemudian biaya ke pelabuhan nih Pak, ini menukik soal kebijakan yang terus naik. Curhat Pak Firman di sini. Terima kasih Pak Gub, izin silakan dijawab. Terima kasih. Saya ini kan sebenarnya keynote speech ya, jadi cuma ngasih di depan aja, nggak ikut tanya jawab gitu. Nih, dan ini periode yang unik ini, periode antara peralihan dari janji politik ke pembuktian politik gitu. Ya. Jadi Baru seminggu Pak, jadi tenang. saya baru selesai janji-janji politik gitu kan. Sekarang ini periodenya untuk membuktikan secara politik. Tapi karena baru 2 minggu jadi belum bisa membuktikan. Tapi insya Allah dalam pelan-pelan kita akan buktikan apa yang teman-teman tadi sampaikan itu sebenarnya sudah di dalam radar permasalahan yang kami lihat di NTB ke depan. Buat 2 dinda saya dari UNRAM, sebetulnya kalau saya sih nggak ingin melihat persoalan ini hitam putih gitu. Kita ingin maju di makmur mendunia, ada efisiensi, nggak otomatis itu menjadi beban gitu. Dan kita lihat bahwa kita sebagai pengirim migran, pekerja migran nomor 3 dan kadang nomor 4 terbesar di Indonesia, ini menunjukkan, kalau saya tidak melihat itu sebagai masalah, tapi saya melihat itu sebagai peluang. Orang NTB itu perantau sejati gitu. Ya contohnya kami yang di depan ini kan hasil perantauan semua nih, perantau sejati, dan artinya tinggal diarahkan, tinggal dibina, kita bisa mengirim yang lebih berkualitas keluar, dan itu yang kita lakukan. Kemarin saya di Sumbawa ngumpulin semua kepala sekolah SMK, semua saya kumpulin yang ada di Pulau Sumbawa. Intinya saya bilang nggak ada lagi business as usual, kita ke depan akan kita balik ini. Selama ini kita berpikir dalam penyediaan tenaga kerja ini, kita berpikir dari hulu sampai ke hilir. Besok kita akan berpikir dari hilir ke hulu ke hilir lagi. Jadi kita akan identifikasi kebutuhan tenaga kerja di luar, lalu kita akan buat SMK kita itu exactly untuk menyiapkan kebutuhan yang ada di luar itu. Dengan sertifikasinya, dengan standar teknisnya dan sebagainya, sehingga mereka lulus ini sudah jelas mau kemana. Jadi kita nggak ngarang-ngarang gitu. Nggak ngarang-ngarang bikin SMK, kita bilang ini SMK pertanian di daerah di Labangka yang produksinya adalah sebagian besar jagung, tapi alat praktek kita belikan alat praktek untuk tembakau gitu. Jadi karena kita nggak tahu mau diapain ini SMK ini gitu. Nah ini kemarin kita make it clear. Nah terakhir mungkin Mas Firman mengenai moda transportasi, saya harus membuat pengakuan, saya harus buat pengakuan bahwa memang di NTB ini tidak ada transportasi publik di darat. Yang ada transportasi publik di udara, di laut. Di darat kita nggak punya. Malah kita setback. Dulu di Mataram ini ada bemo Ada bemo. Sekarang nggak ada bemo aja nggak ada sekarang di Mataram. Jadi kalau mau bergerak di Lombok ini, di NTB ini sekarang harus mengandalkan transportasi pribadi atau sewa dan sebagainya. Nggak ada. Nah, saya suka berkelakar gitu dengan kadis perhubungan saya tanya, terus Pak, Bapak tahu nggak kenapa di kita ini nggak ada transportasi publik? Kita ini gagal transportasi publik kita, saya bilang. Karena namanya Pak, karena di dunia itu yang akan mengurus transportasi publik itu namanya Ministry of Transportation gitu kan. Jadi Kementerian Transportasi gitu. Nah kita namanya Kementerian Perhubungan, Ministry of Relationship gitu. Jadi akhirnya orang yang datang ke Kementerian Perhubungan itu orang yang patah hati gitu, datang ke Kementerian Perhubungan gitu, karena dia pikir ini Ministry of Relationship ini katanya kan perhubungan, bukan Ministry of Transportation gitu. Nah itu berkelakar aja gitu. Jadi memang kita harus bangun transportasi publik. Cuma agak trikinya transportasi publik ini masuk ke domainnya kabupaten kota. Nah ini yang harus kita jembatani. Kebetulan alhamdulillah hubungan kita sudah komitmen dengan 10 kabupaten kota bahwa kita akan kolaboratif, kita akan bekerja sama dengan lebih baik sehingga mudah-mudahan nanti kami bisa menginisiasi interconnectivity antar daerah. Memang nggak ada Pak, transportasi publik kita nggak ada. Ide Bapak punya pilihan pakai taksi atau pakai Grab atau sewa gitu.
sewa atau pakai mobil pribadi. Itu yang ada di NTB sekarang. Jadi saya bisa memahami apa yang Mas Firman sampaikan. Di laut pun Pak, sekarang kita lagi diskusi dengan teman-teman di Dinas Perhubungan juga, lagi diskusi mengenai isu apakah transportasi darat itu memang itu yang paling ideal untuk NTB untuk mengangkut komoditinya. Karena kapasitas jalan dan sebagainya. Sekarang kita nggak bicara lagi mengenai ratusan truk Pak, kita bicara mengenai ribuan truk per bulan yang bergerak dari Sumbawa ke Pulau Lombok untuk membawa komoditi mulai dari jagung, mulai dari udang dan sebagainya komoditi. Nah, apakah memang ini harus transportasi darat atau transportasi laut? Karena kalau kita lihat aset kita adalah laut. Hampir semua daerah kita ini kan jaraknya tidak terlalu jauh dari laut. Artinya ada kemungkinan kita untuk memiliki akses tol laut gitu yang menghubungkan antara Pulau Sumbawa, Lombok dengan Pulau Jawa yang menjadi destinasi utama dari komoditi-komoditi yang dihasilkan di NTB. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan selesai merumuskan bagaimana seharusnya ini dikelola karena jalan yang ada di Lombok sekarang ini udah jelas congested Pak. Jadi sangat tidak kondusif untuk membawa komoditi melalui darat. Makasih, mudah-mudahan Sedikit lagi soal meritokrasi tadi itu. Ya meritokrasi memang bukan barang yang bisa dilakukan dalam satu malam gitu. Dan bukan sesuatu yang bisa kita lakukan tanpa hambatan. Hambatannya banyak banget. Mengubah mental, mengubah mindset itu pasti sulit banget. Dan itu tantangannya bukan hanya di dalam pemerintah provinsi NTB. Tantangannya ada di keluarga saya, ada di tim saya, tim pemenangan saya. Itu semua juga menghadapi tantangan itu. Karena kita sudah terbiasa dengan pola politik 5 tahunan jadi gubernur, kemudian orang bilang itu pindah gerbong gitu. Jadi semua timnya, keluarganya semua masuk ke dalam pemerintahan karena itu sudah pola yang biasa selama ini sehingga ya nggak mudah memang, tapi insya Allah bisa lah. Yang penting ada persistensi kita untuk tetap melaksanakan itu. Kita doakan Pak Gubernur tetap sehat Pak ya. Oke. Ini Tadi cukup berat. sempat disinggung terkait dengan ekspor, jangan hanya sekedar gaya-gayaan, mungkin bisa dijawab Pak Beri, seharusnya petaninya juga harus sejahtera gitu. Ya, mungkin gini ya, ekspor itu biasanya nilai tambahnya lebih tinggi. Jadi jangan dibilang sok-sokan gitu ya. Kalau kita mengekspor itu pasti untungnya lebih besar. Apalagi di saat sekarang di mana nasional itu sendiri pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu menurun. Kita mau tidak mau itu harus mengandalkan ekspor. Nah ini sebenarnya kami melakukan ini, istilahnya apa ya, memberikan contoh sebenarnya. Begini loh ekosistem kalau kita mau mengekspor satu komoditi vanili harus apa yang kita lakukan, komoditi kemiri apa yang kita harus lakukan, ikan, kemudian apalagi yang kita ekspor ya, kelapa gitu. Nah termasuk yang untuk di dalam negeri sendiri seperti beras gitu. Kita mau menunjukkan begini loh, kalau kita mau berkembang itu harus tadi membuat ekosistemnya. Jadi jangan dibilang bahwa ekspor itu gagah-gagahan, enggak. Itu pilihan terbaik untuk di mana situasinya memang tidak cukup baik bagi kita mengandalkan domestic demand gitu. Jadi begitu ya, maksudnya kita harus punya tekad bagaimana bisa memproduksi dengan tadi kualitas yang lebih baik dengan nilai tambah yang lebih baik, ujung-ujungnya nanti kita coba ditransfer ke penghasilan petani yang lebih baik. Nah mungkin itu seperti contoh saya saja katakan di kemiri saja. Sebenarnya orang yang diberikan hutan kemiri untuk dikelola satu keluarga itu sekali dia naik itu sekitar 300.000. Kalau dia tiap hari naik
UMR aja kalah sebenarnya. Jadi seperti itu, harus berpikirnya lebih ini ya. Jangan bilang bahwa oh ini hanya tadi sok-sokan gitu. Enggak, ini pilihan yang logik sebenarnya menurut saya ya. Ya harus begitu ya. Ekspor aja dulu Pak ya. Ekspor saja dulu. Karena tadi saya bilang, pasti apalagi bisa kita lah. produksi kita itu sebenarnya raw ya, Ya, makanan gitu. Tadi yang saya katakan, bagaimanapun dunia itu pasti orang harus makan. Tadi kita punya produk apa ikan, tadi ada kelapa, ada itu sebenarnya basic needs ya. Jadi nggak bisa kurang dan itu alhamdulillah itu merupakan endowment di NTB sebenarnya dan itu harus kita optimalkan. Mungkin begitu. Terima kasih Pak Beri. Dan ini sepertinya kita sudah berada di penghujung acara, namun sebelum itu Pak Gubernur dan Pak narasumber Gubernur sudah mau pamit. Oh, kita tutup dengan closing statement 1 menit aja dulu atau 30 detik juga boleh sebelum kita akhiri acara ini. Mungkin saya mulai dari Pak Gubernur aja, silakan Pak Gubernur. Ini juga sudah Ya. waktu jam 15.30. Menuju berbuka puasa. Menuju berbuka puasa. Karena sudah ngomongnya banyak sekali tadi saya, jadi closing statement saya mohon doa restu aja. Oke, mohon doa restu Mohon untuk doa. pemerintahan Pak Gubernur Dr. Lalu Muhammad. Mohon doanya mudah-mudahan kami benar-benar punya kemampuan dan kekuatan untuk merealisasikan, untuk mengkonversi janji politik ini jadi pembuktian politik gitu, sehingga teman-teman terutama yang menaruh harapan kepada kami ini tidak keburu kecewa gitu, insya Allah. Terima kasih. Oke. Selanjutnya sedikit aja biar Pak Gubernur bisa segera beranjak. Pak Beri. Silakan Pak Beri. Ya, NTB makmur dan mendunia bisa kita mulai dari tadi bagaimana kita menciptakan ekosistem tidak hanya di pertanian sebenarnya, namun juga tentunya di pariwisata, tentunya termasuk ekonomi syariah gitu ya, dan industri, tambang. Tapi intinya marilah kita berkolaborasi tadi bersama untuk memajukan ekonomi NTB, terutama yang apa yang kita diberikan kelebihan ya, endowment ini untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kan itu. Oke. Pak Dimas mungkin sedikit. Ya, mungkin ini sedikit dari saya. Jadi tadi di awal disebutkan banyak sekali ya mengenai persepsi negatif Indonesia gelap, tapi mungkin ini yang perlu saya sampaikan bahwa ada kalimat yang bijaksana yang selalu saya terapkan gitu. Jadi lebih baik kita menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan seperti itu ya. Jadi di situasi seperti ini kita semua punya peran yang kuat saya rasa. Jadi tadi seperti disampaikan Pak Beri bahwa sangat penting sekali kita di sini bersikap sangat positif dan berkolaborasi tentunya ya. Tadi Pak Gubernur sempat sampaikan ada platform kemitraan seperti itu ya. Jadi di mana kita semua yang memiliki willingness, tadi Pak Gubernur sampaikan it seems that everybody is willing to do good for the society seperti itu ya. Ini kita perlu kumpulkan para pelaku-pelaku yang memiliki pemikiran positif dan ingin melakukan hal yang baik. Kita bertemu dalam satu buah platform dan kita sharing cerita baik apa yang sudah kita lakukan, dilakukan oleh dari segala lini, baik itu dari perusahaan, organisasi, asosiasi maupun akademisi. Disinilah kita bisa mengembangkan sesuatu yang hebat bersama untuk mengembangkan NTB. Berkolaborasi ya. Oke, Sedikit selanjutnya, saja Bu Ibu Baik dan sebelum kita akhiri semua. Makasih nyambung Pak Dimas tadi kalau jangan mengutuk kegelapan, tapi kalau saya agak berbeda. Jangan matikan cahaya orang lain tapi perbesar cahaya kita sendiri. Artinya senggigi jangan dimatikan tapi kita menumbuhkan dan menghidupkan pusat-pusat ekonomi baru. Yang terakhir Pak Gub, saya hanya menitip bahwa NTB makmur mendunia saya yakin juga bisa kita capai dengan salah satunya pengembangan ekonomi syariah dan titip untuk membangun pusat-pusat ekonomi syariah dan pengembangan sistem keuangan syariah. Luar biasa. Terima Pak kasih Bu Rektor, Ibu Baik. Ya sepertinya saya nggak perlu simpulkan karena sudah banyak sekali yang cukup
mencerahkan. Sekarang sudah tidak gelap lagi ya, Iya, sudah terang gitu. Sekarang NTB terang. Oke. Barangkali nanti Mas Sirtu di segmen-segmen selanjutnya akan ada Ekonomi Talk NTB selanjutnya. Ya, kita jumpa di edisi. Kita pamit undur diri dulu. Saya Lailatul Niam dan rekan saya Sirtu Pelaili dan keempat narasumber yang luar biasa yang tepuk sudah tangan sekali lagi. Hari ini tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa untuk semua narasumber kita dan juga host kita. Baik, jangan beranjak dulu hadirin dan juga seluruh narasumber. Akan ada pemberian cenderamata. Izin Bapak dari manajer bisnis Tribun Lombok Mas Mewanda untuk menyerahkan kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Direktur BI Nusa Tenggara Barat. Disilakan. Baik, selanjutnya pemberian cenderamata dari pimpinan redaksi Tribun Lombok Mas Pelaili kepada Aman, kepada Mas Dimas Purnama, dan untuk akademisi kita Dr. Bayi Mulyana. Baik, mohon izin nanti selanjutnya foto bersamanya di bawah. Baik, selanjutnya dari Aman kami persilahkan kepada Bapak Dimas Purnama untuk memberikan cenderamata kepada 3 narasumber kita, kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, kepada Kepala BI Perwakilan Nusa Tenggara Barat, dan kepada Ketua MES NTB. Ini hasil dari kreativitas UMKM sepertinya. Oke. Baik, selanjutnya kita sesi foto bersama. Silakan. Mungkin izin kita foto di bawah, izin fotonya di bawah, sehingga nanti bisa selfie Pak, biar audiens terlihat dari belakang. Di sini Pak, izin. Siap. Baik, foto dari depan dulu Pak. Silakan Pak Ben. Baik, izin menghadap ke belakang Pak, ke audiens, menghadap ke situ. Izin teman-teman audiens, raise hand-nya. Permisi, raise hand-nya. Cukup raise hand aja, jangan berdiri. Oke, biar terlihat semuanya. Wah, banyak oleh-oleh Pak Beri. Izin foto bersama dulu Pak. Oke, gimana Pak NTB mendunianya Pak, gimana? Gimana Pak Gub, NTB mendunianya gimana Pak? Oh. Ya. Baik, terima kasih. Dengan hormat kami persilakan untuk kembali ke tempat, karena sebelum saya tutup akan ada surprise untuk penanya tadi. Kami persilakan kepada 2 mahasiswa atau yang termuda, kepada Mas Ical dan Mas Michael, untuk silakan maju ke depan. Mas Ical dan Mas Michael, dan orangnya silakan. Mbak Vela, langsung bisa dikasih sini. Oke, ini penanya kita yang mau pilih mahasiswa, dan oke, silakan foto bersama. Dari sebelah situ, izin. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, kami persilakan dengan hormat untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik Bapak Ibu, tidak terasa waktu juga yang memisahkan kita. Tapi sebelumnya izinkan saya memberikan apresiasi dan terima kasih untuk kolaborasinya yang luar biasa
terima kasih kepada Pemprov Nusa Tenggara Barat, terima kasih kepada BI Nusa Tenggara Barat, dan tentunya terima kasih untuk supportnya, terima kasih untuk Aman, terima kasih untuk Informa, terima kasih untuk Gramedia, terima kasih untuk Air Minum Mandalika, terima kasih untuk Galeri 24. Baik Bapak Ibu, sepertinya kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih untuk partisipasi seluruh hadirin yang hadir, dan sampai jumpa di next event. Ini adalah sesi pertama dan nanti kita akan ke sesi berikutnya. Baik, saya Abdi Ananta dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk seluruh hadirin yang sudah hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh yang mau ngambil momen, silakan foto di depan. Ya, silakan.